Cik. Udah biarin ini. Maafin ini agak kurang sehat ini, maafin. Maafin. Wow. 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 Udah repot amat ya. Udah repot amat. Kita naik situ meja kosong buat apa? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biasanya itu kalau ada orang ngaji Allah gitu. Gimana? Mangat. Mohon ikhlas guru-guru saya, orang tua saya, abang saya, engkong saya, ikhlasin. Sebetulnya saya mau ceramah ini, tapi ya kalian nyari duit. Maafin. Saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Jadi sedikit-sedikit aja. Ya, kata Nabi juga, "Ballu anni walau ayah," sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu ayat. Jadi satu ayat aja, udah malam. Bentar guru saya, mohon ikhlas yang saya hormati dan yang kita muliakan, Ketua Mushola Nurul Amal Al-Mukarram Ustadz Salihin. Mohon ikhlas guru. Ketua RW 03 Bapak Haji Farudi. Makasih Pak RW, mudah-mudahan berkah terus. Juga Ketua RT 015 yang terhormat Bapak Ahmad Sehu. Makasih Pak RT. Juga tokoh masyarakat yang saya hormati dan yang kita muliakan, Bapak Haji Idrus Al-Mansuri. Juga tokoh ulama kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Markasan. Ikhlas guru. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Sayyad. Juga Al-Mukarram Ustadz Badri Maulana. Juga Al-Mukarram Haji Ili Sudrajat. Mohon ikhlas guru-guru saya, orang tua saya, mohon ikhlas. Al-ikhlas fi khawatiril a'lam. Ikhlas juga masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Belum tentu yang datang semua ke sini melihat saya
demen semua. Ada kali yang kepaksa mah. Ya tapi biarin, yang penting kita girang aja dulu, girang. Mama saya, ibu saya, teteh saya, mbak saya, nenek saya, mohon maaf saya nggak sebutin. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Sumpah demi Allah cuma begitu doang tuh, nggak banyak. Tapi mama saya biar sehat, panjang umur, biar banyak duitnya, biar anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Bebasin, jangan banyak pikiran. Utang mah nggak apa-apa, banyak, yang penting kebayar. Emang nggak bisa kita ninggalin utang, udah. Nggak mau ngutang disuruh ngutang, nggak mau seragam ditawarin mau niat ngaji akhirnya punya. Nggak apa-apa, ngutang aja dulu, ngapa sih? Nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri kita pasti punya. Negara kita juga punya. Jadi daripada nggak kebagian, ngutang terus. Ya. Bahkan anak yang baru lahir sudah dianggap nanggung utang. Jadi kita nggak bisa lari dari utang. Benar. Kenapa ibu punya utang? Bukan salah ibu. Kenapa bapak istri kita punya utang? Bukan salah istri kita. Yang salah kita ngasih duitnya kurang. Benar ibu? Kenapa ibu punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Kalau sehari dikasih 30 juta punya utang nggak? Kalau sehari 30.000 akhirnya ngutang nggak? Jadi paksa suami biar banyak agar istrinya nggak banyak. Ya Bu, utang jangan dipikirin, bayar. Bagaimana kalau kita ngumpet dari utang? Ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Karena nggak ada tukang ngaji utang masuk ke pengajian. Ya, boleh nggak itu? Boleh, daripada kita punya utang di rumah, di depan ditagih dari belakang. Kita udah ngumpet di belakang, ditungguin di depan. Bener. Akhirnya kita jadi nggak ngaji-ngaji. Sebelum tukang tagih datang, lompat ke tempat muludan. Supaya dia takut nagih kita. Ya Bu? Begitu kira-kira. Jadi nggak bisa lari kita dari utang. Belum yang bangke. Apa namanya bangke? Bang keliling. Ya, sampai bau banget itu bangke. Udah kecium aja kita udah ngumpet, masih di udah gajah. Karena kita ngutangnya sama bangke. Ya loh. Pengen kita nggak punya utang, pengen, bener. Jadi kalau dilarang jangan utang, tetap aja bisa Motor di showroom bisa diutang nggak? Mobil-mobil mewah di showroom bisa diutang nggak? Rumah-rumah itu bisa diutang nggak? Bahkan ke dalam dapur juga kita bisa pulang ke rumah lihat motor di depan udah lunas apa belum? Masuk ke dalam ruang tengah ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke ujung dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah dijawab, pagi dorong jendela bunyinya keribit. Dorong lagi jendela keribit. Karena di dalam rumah ada sampai kebanyakan utang, pintu dibuka bunyinya melarang. Engselnya kering. Ya. Bagaimana supaya nggak banyak utang? Ingat mati, selesai. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Daripada ngutang mobil, suami bilang, "Mama jangan ngutang mobil." Mati nggak bawa mobil. Istri pengen ngutang motor, ingetin sama suami, "Mama mati nggak bawa motor." Ya, sampai kita ke toko emas, sampai ke dapur kita, "Mama jangan punya utang." Itu istri ngeliat muka suami enak Pak.
Ini nggak boleh ingat mati, itu nggak boleh ingat mati. Suami cakep banget itu tuh, dibarengin, begitu istrinya berbalik, bapak aja yang mati. Karena yang namanya suami pakai takut sama istri. Makanya pengen jadi suami yang mulia harus selalu salah dan mengalah. Maka kita mulia di hadapan istri kita, Pak. Coba dah, Pak. Ngalah aja gitu. Insya Allah kita menang. Ya, nggak bakal bisa kita lawan bini kita, nggak bakal bisa. Dia kata kumisnya gede banget, tetap kalau dibentak bini mah turun. Ya, lo. Biar dikata pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu di depan bini mah tetap bego. Ya. Ini bentar dulu nih, pemanasan dulu nih. Ya. Tadi tuh Bu. Saya berani taruhan Bapak. Kita kadang-kadang nggak terlalu penting di depan istri. Karena yang penting buat istri adalah biarin punya suami kurus asal banyak biarin punya suami hitam asal sering ngasih. Buat apa suami ganteng kalau nggak pernah bagi? Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Ya. Benar. Buat apa punya suami ganteng keren tapi nggak pernah bagi? Buat apa punya suami di rumah terus pagi sore siang malam tapi nggak punya? Kita nggak penting, Pak. Karena yang penting buat istri kita adalah sahih. Ya, Bu? Selesai. Bahkan ngaji juga harus bawa. Pulang ngaji juga pengen punya. Makanya suami bengong begitu. Itu bukan lagi husu, Bu, karena memang lagi mikirin. Nyari senang, Pak. Hati-hati mati kejedot tiang. Hah? Jadi nggak bakal bisa menang kita. Makanya rata-rata yang mati duluan di dalam rumah itu suami, abang. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati ibu. Benar. Rata-rata yang meninggal duluan Pak kita suami. Udah ketahuan kita nggak kerja, tetap bini minta duit. Suami lagi nggak megang duit, tetap istri butuh. Pagi, sore, siang, malam suami belum punya duit, tetap istri minta. Itu Pak yang bikin kita cepat mati. Sebab kita nggak akan pernah menang di rumah mulu, kata istri di rumah mulu. Kita keluar pagi pulang malam ngayap mulu. Makanya suami yang cakep yang selalu salah dan ngalah. Lihat orang tua kita rumah tangganya cakep, kalah rumah tangga artis, duitnya banyak, rumahnya banyak, tapi bubar tuh. Coba emak kita awet, nikahnya juga nggak keren-keren, nggak nikah di Mekah. Yang nikah di Mekah pulang cerai. Emak kita nikah di bawah pun pisang awet. Ya, Bu. Makanya belajar adab, belajar akhlak. Lihat orang-orang tua kita dulu. Nggak usah jauh-jauh. Karena dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, tabi'in. Ya. Nah, kira-kira begitu pembukaan itu. Kalau saya, Kiai maafin Kiai, saya ngajinya babnya bab. Karena ilmu saya ilmu yang ceramah, yang dengerin juga. Nanti kita pulang ke rumah dapatnya dapat. Udah. Pusing-pusing angkat hidup benar. Ya. Nyari girang. Semua orang nyari duit tapi belum tentu girang. Berapa banyak orang dapat duit bingung. Ya, Bu? Kita nyari senang sekarang. Nyari duit, nyari senang, dapat duit, dapat senang. Orang yang nyari duit doang nggak pengen senang, ujung-ujungnya habis nggak karuan. Benar? Bawa senang aja ngaji juga jangan serius-serius depan kiai tawadu. 3 jam nggak bergerak. Umur di atas 50, kolesterol naik. Udah capek loh. Duduk dekat ustazah nggak bergerak katanya biar dapat ilmu.
3 jam ustazah miring, dia nggak miring jam. Akhirnya begitu diri sakit pinggang, sampai bunyi kertek. Santai aja, dunia lahun walibun, dunia itu sendang gurau, main-main. Jadi jangan serius-serius ibu. Makanya saya kalau ceramah nggak pernah serius. Saya nggak pernah ceramah politik, karena saya bukan politikus. Saya baru tahapan curut, belum sampai ke tikus-tikus. Ya, jangan tuh jangan banyak-banyak nggak kemakan. Sayang kan malu, nggak mungkin ceramah sambil makan. Kardus saja ngapa kardus? Bungkus Tad. Ini kelas kiai, yang cakep bukan saya, yang cakep bapak saya. Yang bagus siapa? Yang bagus bukan saya, yang bagus kakek kita. Ya, karena yang diwarisin orang-orang tua kita adalah kebaikan. Banyak orang yang berilmu tapi kurang baik, songong timbulnya. Saya belum nengok ke belakang. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini simpel, tapi harusnya yang bahas ilmuwan, bukannya pelawak. Ya bu, cuman karena udah diundang terus saya akalin dah. Karena kata bapak saya akalin, bukan ilmuin. Bapak saya kalau ngomel ke saya ini kata orang tua kita kalau ngomel pakai akal, bener, bukan pakai ilmu, karena dia tahu anaknya nggak ada ilmunya. Ya bu, itu ada bu fauqal ilmu. Ya bu, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya adab yang mana dulu? Banyak ilmuwan, ilmunya ilmu apa dulu? Ada ilmu ekonomi, ada ilmu politik, ada ilmu ini. Tapi kalau orang yang punya ilmu agama, adab juga harus pakai ilmu. Orang yang berilmu juga harus beradab. Dari mana dapat adab? Kalau nggak pernah ngaji nggak tahu adabnya. Adab masuk WC mesti tahu. Adab ketemu guru mesti tahu. Adab baca Quran mesti tahu. Baca Quran pakai Quran, bukannya Al-Quran. Orang sekarang baca Quran buka HP. Benar? Kalau kita dulu diajarin sama orang tua, baca Quran, buka Al-Quran, ngambil wudhu dulu, baru pegang ada bacaan la yamassuhu illal mutahharun. Bebersih dulu, baru pegang Al-Quran. Tapi kalau orang baca Al-Quran pakai HP, ngambil wudhu nggak? Karena nggak ada orang pegang HP ngambil wudhu. Kenapa? Bisa jadi dosa kalau kita baca Quran pakai HP. Kenapa? Karena di HP isinya kunyuk telanjang ada. Benar? Benar? Bukan kunyuk doang, orang dongeng juga. Bisa repot orang lagi baca Quran. Orang lagi baca Quran. Oh ini ya. Pakai HP, lobet, mana belum apa, ngaco nggak akhirnya, ngaco karena lobet, minjem temen HP-nya temennya lagi. Tapi kalau kita baca Al-Quran adabnya buka Quran. Sebelum baca cium Quran, selesai baca Quran kita cium Quran. Ada orang baca Quran pakai HP setelah selesai nyium HP. Ya. Kalau kata guru saya awas bisa jadi haram. Karena di dalam HP boleh lihat itu isinya apaan. Stiker aja juga udah ngaco. Ya. Ini orang saking hebatnya sekarang nih. Ya. Ilmunya ada, adabnya kagak. Ini maaf ini kalau ketinggian terus saya dianggap kiai beneran. Biar jelas dulu, kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Kalau kira-kira nggak rame, duit saya balikin. Nah, biar jelas kalau panggung ini syiar, kalau taklim ngaji, rasul masail, majlis itu ngaji. Kalau udah panggung sini gedenya syiar itu harus rame. Makanya kelihatan di depan orang yang nggak mau ketawa, di samping kanan kiri kelihatan. Cuma 2 orang yang nggak mau ketawa, 1 sakit kurang sehat, 2 banyak utang. Jadi ada orang lagi sholat khusyuk, sujudnya lama bener sujudnya. Kata temannya, Masya Allah kawan kita khusyuk. Begitu saya ditanya, khusyuk banget. Justru gue lupa bacaannya. Udah capek itu. Kita lewat lagi ditutup lah, ditutup. Ini buat adik-adik saya nih, yang cakep-cakep nih, yang keren-keren. Kalau buat kiai saya nggak berani nyeramain kiai, sokong.
Ya, namanya kalau anak muda nyeramain orang tua, songong. Iya, Ini bukan lagi ceramin, lo ngobrol aja, nggak enak, emang duit udah masuk semua gimana? Biar ilmunya kagak, akal pakai. Udah kadang naik panggung, masa gua mau baru buka buku nanya-nanya. Lamaan duitnya juga habis mah. Iya nggak tutup saya. Kira-kira begitu tuh. Jadi apa yang diajarin sama orang tua kita, apa yang kita jalanin sekarang? Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Anak dari emaknya, emak dari emaknya, emak-emaknya dari emak-emaknya. Benar. Karena disebut anak, dia keluar dari rahim ibunya. Kalau keluar dari peralon, itu curut namanya. Nying-nying teman. Ya Bu? Jadi ibu-ibu ini manusia yang luar biasa. Makanya ibu-ibu Masya Allah masuk surga duluan, amin. Pak, istri kita biar masuk surga duluan, amin. Sebab kalau masuk surga belakangan berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Kenapa ibu-ibu harus masuk surga duluan? Ngajinya cakep, harian ada, mingguan ada, bulanan, arisan, muludan, rajaban, selamatan, syukuran ada, benar? Makanya ibu rajin ngaji. Saya bangga. Ibu-ibu bang, istri kita kalau rajin ngaji, seragamnya banyak. Ini cakep, kenapa? Lagi ngaji, lagi maulid, benar? Coba yang nggak ngaji, nggak kemari. Mama lihat dulu. Daster bolong dipakai. Melehnya udah ngamplek, keplek-keplek. Berarti kalau kita nggak rajin ngaji, makin cakep. Terus aja Bu ngaji. Kalau ditawarin seragam, ambil. Jangan pakai aku nunggu dari suami aku dulu, kelamaan. Orang-orang udah 4, seragamnya kita masih aktif. Ya Bu, ngaji terus nggak apa-apa. Kalau istrinya rajin ngaji, berarti cakep, bisa jadi suami juga mau nggak, karena jarang nggak. Ini kadang-kadang udah ngaji dilarang, duitnya nggak dikasih, pulang ngomel. Ya Bu.